Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat sore untuk Ibu Latifah selaku dosen mata kuliah kimia dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sultan Reksi Haji dari kelas 01 TMSP 003 dengan nomor NIM 22 10 10 300 228. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian polimer. Polimer adalah salah satu bahan rekayasa bukan logam, non-metalik, material yang penting. Saat ini bahan polimer telah banyak digunakan sebagai bahan substitusi untuk logam, terutama karena sifat-sifatnya yang ringan, tahan korosi, dan kimia, serta murah. Khususnya untuk aplikasi-aplikasi pada temperatur rendah yang banyak menjadi pertimbangan adalah karena daya hantar listrik dan panas yang rendah, kemampuan untuk meredam kebisingan, warna, dan tingkat transparansi yang bervariasi, kesesuaian desain dan manufaktur. Plastik merupakan salah satu bentuk polimer yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa plastik memiliki sifat khusus, antara lain lebih mudah larut pada pelarut yang sesuai pada suhu tinggi akan lunak, tetapi akan mengeras kembali jika didinginkan, dan struktur molekulnya linear atau bercabang tanpa ikatan silang antar rantai. Proses melunak dan mengeras ini dapat terjadi berulang-ulang kali. Sifat ini dijelaskan sebagai sifat termoplastik. Plastik juga bahan yang sangat mendominasi di kehidupan sehari-hari. Bahan-bahan yang bersifat termoplastik mudah untuk diolah kembali karena setiap kali dipanaskan, bahan-bahan tersebut dapat dituangkan dalam cetakan yang berbeda untuk mendapatkan produk plastik yang baru. Polivinil klorida merupakan salah satu contoh polimer yang digunakan dalam pembuatan plastik. Nah, pembahasan selanjutnya akan dibahas kembali oleh teman-teman kami. Mari simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaskur Fauzan Mauludin. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Macam-macam polimer. Polimer sangat penting karena dapat menunjang tersedianya sandang pangan dan transportasi dan komunikasi atau serat optik. Berikut adalah macam-macam polimer, yaitu A. Polimer komersial, commodity polymers. Polimer ini dihasilkan di negara berkembang, harganya murah dan banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, polietilen atau PE, polipropilen atau PP, polistirena atau PS, polivinil klorida atau PVC. B. Polimer teknik atau engineering polymers. Polimer ini dihasilkan di negara berkembang dan sebagian dihasilkan di negara maju. Polimer cukup mahal dan canggih, dengan sifat mekanik yang unggul dari daya tahan yang lebih baik. Contoh, nilon, polikarbonat, polisulfon, polyester. C. Polimer fungsional. Polimer ini dihasilkan dan dikembangkan di negara maju dan dibuat untuk tujuan khusus dengan produksinya dalam skala kecil. Contoh, Kevlar, Nomex, Textura, polimer penghantar arus dan foton, polimer PK cahaya membran. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan dari rekan tim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Buana Jabar Prawangsa. Saya akan menjelaskan tentang sejarah polivinil klorida. PVC atau polivinil klorida ditemukan secara tidak sengaja oleh Henry Victor Regnault pada tahun 1835 dan Eugen Baumann pada tahun 1872. Di awal abad ke-20, ahli kimia Rusia Ivan Ostromyslensky dan Fritz Klette dari perusahaan kimia Jerman Grisem Electron mencoba menetapkan penggunaan
PVC sebagai produk komersial. Tetapi kesulitan pengkakuan bahan menghalangi usaha mereka. Pada tahun 1926, Waldo Simon dan perusahaan B.F. Goodrich mengembangkan metode menjadikan PVC benar-benar plastik dengan menambahkan berbagai bahan tambahan. Hasilnya, PVC menjadi lebih fleksibel dan lebih mudah diproses yang lalu mencapai penggunaan secara luas. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompoknya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian polimer. Polimer adalah salah satu bahan rekayasa bukan logam yang penting. Saat ini bahan polimer telah banyak digunakan sebagai bahan substitusi untuk logam, terutama karena sifat-sifatnya yang ringan, tahan korosi dan kimia, dan murah, khususnya untuk aplikasi pada temperatur rendah. Yang banyak menjadi pertimbangan adalah daya hantar listrik dan panas yang rendah, kemampuan untuk meredam kebisingan, warna, dan tingkat transpirasi yang bervariasi, kesesuaian desain dan manufaktur. Salah satu bentuk polimer yang sangat berguna dan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa plastik memiliki sifat khusus, antara lain lebih mudah larut pada pelarut yang sesuai. Pada suhu tinggi akan lunak, tetapi akan mengeras kembali jika didinginkan dengan struktur molekulnya linier dan atau bercabang tanpa ikatan silang antar rantai. Proses melunak yang mengeras ini dapat terjadi berulang kali. Sifat ini dijelaskan sebagai sifat termoplastik. Pada plastik juga bahan yang sangat mendominasi di kehidupan sehari-hari. Bahan-bahan yang bersifat termoplastik mudah untuk diolah kembali karena setiap kali dipanaskan, bahan-bahan tersebut dapat dituangkan ke dalam cetakan yang berbeda untuk mendapatkan produk plastik yang baru. Polyvinyl klorida merupakan salah satu contoh polimer yang sangat digunakan untuk dalam pembuatan plastik. Aplikasi polyvinyl klorida. PVC adalah termasuk bahan polimer yang paling banyak digunakan selain polietilen, polipropilien, dan polisiten, di mana menguasai 75% pasaran bahan polimer dan dunia, baik disebabkan karena beragamnya senyawa terutama PVC maupun karena luasnya bidang penguasaan. Sifat PVC yang menarik membuat cocok untuk berbagai macam penggunaan PVC. Tahan terhadap biologi dan kimia. Dengan tambahan berbagai bahan anti tekanan dan stabilizer, PVC menjadi bahan yang populer sebagai jendela dan pintu. Ditambahnya stabilizer PVC menjadi cukup elastis untuk digunakan sebagai insulator kabel. Lalu PVC digunakan secara luas pada bahan pakaian, insulasi kabel listrik, dan perpipaan. Pembuatan polyvinyl klorida PVC. Ada berbagai macam teknik polimer yang dapat digunakan untuk menghasilkan PVC polimer. Di antaranya adalah polimerisasi tersuspensi, polimerisasi emulsi, bulk polimerisasi atau mass polimerisasi, polimerisasi larutan. Dari teknik-teknik yang ada
Ternyata teknik polimerisasi suspensi adalah teknik polimerisasi yang banyak digunakan dalam pembuatan PVC. Proses polimerisasi menggunakan suspensi dari monomer PCM dengan ukuran 50/150 UM di dalam air dengan cara diputar dalam autoclave. Partikel yang terbentuk butiran terdiri dari campuran monomer dan radikal inisiator yang larut dipolimerisasi dalam temperatur 61 Celcius uap. Jika 80/90% monomer telah diubah menjadi polimer, maka reaksi harus dihentikan dengan cara melepas atau 12 mengeluarkan monomer sisa dari reaktor. Nah, tadi adalah sedikit penjabaran tentang materi polimer yang diutarakan oleh teman-teman kami di video sebelumnya. Sebelum saya mengakhiri tugas video kali ini, saya akan memberi kesimpulan tentang materi ini adalah dengan ditemukannya PVC yang secara tidak sengaja memberikan manfaat besar untuk seluruh dunia dengan berbagai senyawa turunan di PVC. PVC adalah termasuk bahan polimer yang banyak digunakan selain polietilen, polipropilen, dan polistiren, di mana menguasai 75% pasaran bahan polimer dunia. Namun banyak produk vinil mengandung bahan kimia tambahan untuk mengubah konsistensi kimia dari produk. Beberapa dari bahan tambahan kimia ini dapat keluar dari PVC ketika digunakan. Plastik scissor yang ditambahkan untuk memfleksibelkan PVC telah menjadi suatu yang mengkhawatirkan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.